Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jemaah Masjid Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, berupa nikmat iman dan Islam. Karena dua nikmat itulah nikmat ataupun modal utama yang mendorong kita untuk kita bisa hadir pada malam hari ini, yaitu menunaikan salah satu ibadah kepada Allah dengan melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih sebanyak 23 rakaat. Jemaah sekalian, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya menjumpai atau melaksanakan ibadah puasa sebanyak 9 kali. Mungkin di antara jamaah saat ini yang hadir saat ini telah melakukan atau telah menemukan bertemu dengan bulan suci Ramadan lebih daripada 9 kali. Namun jemaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan penuh dengan berbagai aneka ragam kebaikan yang ada. Bulan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang menyebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada yang menyebut dengan bulan yang penuh dengan segala kebaikan. Oleh sebab itu, pada bulan suci Ramadan ini seluruh umat Islam yang ada di dunia terus berlomba-lomba untuk meningkatkan kuantitas amal ibadahnya. Tidak hanya kuantitas, akan tetapi juga memperhatikan kualitas ibadah yang dilakukan. Jemaah sekalian, ada mungkin orang yang melakukan ibadah yang sama, akan tetapi belum tentu nilai ataupun kualitas ibadah yang dilakukan itu sama. Oleh sebab itu, ibadah yang sama bukan berarti kualitas dari ibadah itu sama. Sebagai contoh keseharian, kita melaksanakan ibadah salat. Di dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan bahwasanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya, ketika kita membuka beberapa literatur kitab, dijelaskan bahwasanya sesuatu yang erat kaitannya dengan perihal syahwat, seperti perzinahan. Itu merupakan rumpun dari kata fahsya. Sedangkan munkar adalah sesuatu yang bentuknya merusak.
Mencuri sandal orang ketika pulang sholat itu juga mungkar. Kemudian membuang sampah sembarangan itu juga disebut dengan mungkar. Nah, sekarang ketika kita ingin melihat kualitas ibadah yang kita lakukan, maka perhatikanlah diri dari setiap masing-masing diri kita. Setelah kita melaksanakan sholat, kira-kira apa yang tercegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk? Karena betapa banyak orang yang sholat pulang-pulang dapat sandal baru, Pak. Itu banyak terjadi, tapi ada di Indonesia. Makanya para dosen-dosen saya ataupun para kiai-kiai saya yang mereka safari Ramadan keluar negeri, ada ke Korea, Amerika dan lain sebagainya. Di sana ada satu ungkapan yang menarik yang mungkin bagi saya. Di negara-negara yang minoritas Islam, di sana terdapat ajaran Islam, tapi minim orang Islam. Akan tetapi di negara Indonesia tercinta, sangat banyak atau ramai sekali orang Islam atau Muslim, namun sedikit sekali yang mengamalkan atau mengaplikasikan ajaran Islam itu sendiri. Jemaah sekalian, kaitannya dengan kualitas ibadah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Yang kurang lebih artinya betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa melainkan haus dan lapar saja. Hadis ini seakan-akan mengisyaratkan untuk kita perhatikan, selain ibadah yang kita lakukan, juga memperhatikan kualitas dari ibadah yang sedang kita lakukan. Berdasarkan hadis ini, para ulama kemudian menjelaskan, setidaknya bagi orang-orang yang sedang berpuasa itu dapat dilihat dengan 3 golongan orang yang menjalankan puasa. Golongan yang pertama adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Berpuasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi dia tidak menahan lisannya untuk menggibahi orang. Dia tidak menahan matanya untuk selalu melihat sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah. Dia tidak menahan telinganya untuk mendengar gosip-gosip, dan dia di era sekarang ini tidak menahan jarinya untuk terus menebarkan hoax melalui WA-nya. Ini golongan yang pertama. Orang yang berpuasa akan tetapi dia hanya mendapat lapar dan haus saja. Ini lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa sama sekali. Setidaknya dia telah menggugurkan kewajibannya. Tapi bukan berarti kita berhenti di sini. Ada golongan yang kedua. Selain dia menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dia juga menahan panca inderanya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, semuanya ditahan untuk tidak melakukan sesuatu yang memang tidak diperintahkan oleh Allah, untuk tidak melakukan sesuatu yang memang Allah benci. Ini golongan yang kedua, yang mampu menahan panca inderanya. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang menahan makan dan minum, selanjutnya dia menahan panca inderanya, dan yang terakhir dia mampu menahan pikiran dan hatinya. Jadi Pak, berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk saja itu tidak terpikirkan, apalagi untuk melakukan.
Itulah yang dia upayakan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jemaah masjid ukhuwah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan atau melaksanakan suatu kewajiban kita yang difardukan langsung oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Jadi Pak Ibu, puasa ini mulai diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Oleh sebab itu Rasulullah hanya berpuasa 9 kali semasa hidupnya. Namun di samping itu ada yang menarik. Umat-umat terdahulu Allah panjangkan umurnya hingga 190 tahun hingga 200 tahun. Bahkan ada yang sampai lebih dari itu. Sehingga berpotensi untuk melakukan amal soleh yang terus-menerus dan mengalirkan pahala yang berlimpah. Namun berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang mungkin umur rata-ratanya itu hanya sampai 70 sampai 80 tahun. Mungkin ada yang lebih dari itu, tapi minim. Apa yang menarik di sini? Meskipun umur umat Nabi Muhammad SAW tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu, tapi Allah masih memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan bertemunya malam Lailatul Qadar yang disebut dengan amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi semalam kita melakukan ibadah itu sama halnya seperti 1000 bulan kita melakukan amal ibadah. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu berapa hari? Nah, itulah merupakan satu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bertanya, kapan malam Lailatul Qadar itu tiba? Para ulama berselisih pendapat, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan, dan ada pula yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu terjadi di akhir Ramadan. Oleh sebab itu ada satu ajaran Rasulullah SAW yang diajarkan kepada istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengajarkan kepada istrinya untuk terus membaca Allahumma innaka afuun. Allah itu sesungguhnya adalah yang maha pengampun, tuhibbul afwa. Allah menyukai ampunan. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Kemudian itu terus dilanjutkan ketika kita sedang iktikaf di masjid atau dimanapun kita berada. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jemaah sekalian, mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya dan kedepannya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah berasal dari salah, dan jika ada yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama